Kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Nicholas Kilikili Desianus Orno, dengan nomor urut 1 berjargon Kalwedo, mendatangi Bawaslu Maluku Barat Daya pada tanggal 7 November 2020, guna melaporkan beberapa kasus dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kuasa hukum Munsir SHMH dan I. Nasruddin SHMH mengatakan, jika ada dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh salah satu oknum camat di Pulau Kisar dengan indikasi melakukan money politik. Karena itu, kuasa hukum pasangan Kalwedo mendatangi kantor Bawaslu Maluku Barat Daya dengan membawa bukti yang akan diserahkan ke pihak Bawaslu. Pelanggaran lain juga yang dilaporkan adalah kampanye pasangan calon lain yang telah melakukan kampanye, sementara bukan waktu kampanye. Karena itu, kuasa hukum Kalwedo meminta pihak Bawaslu Kabupaten agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat agar laporan pilkada dapat segera ditindaklanjuti. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media. Kemudian saya ucapkan juga selamat siang buat kita semuanya. Bahwa kemarin kami sudah melakukan laporan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilihan. Dalam laporan yang kami buat, kami membagi dua laporan. Yang pertama, laporan terkait money politik. Kemudian yang kedua, laporan terkait kampanye di luar dari jadwal yang ditentukan. Ya kan? Kalau menyangkut dengan money politik, yang kami laporkan di sini adalah salah satu oknum camat yang berada di Kisar Utara yang berupaya menggiring masyarakat dengan memberikan sejumlah uang senilai 1.500.000, dan kami dalam laporan kami kemarin juga kami sudah menyerahkan ke pihak Bawaslu bukti-buktinya. Kami berharap juga di sini Bawaslu bisa lebih cekatan, lebih betul-betul secara profesional menindaklanjuti laporan kami, karena perbuatan-perbuatan seperti ini menurut hemat kami sangat merugikan demokrasi, sangat mencederai demokrasi, sehingga kami mengharapkan Bawaslu di sini lebih cepat bekerjanya, kemudian lebih fokus terhadap laporan yang money politik ini. Jangan kedepannya terjadi hal-hal seperti ini. Ini yang kita nggak inginkan, ya. Dari pasangan 01 juga itu nggak mengharapkan seperti adanya perbuatan-perbuatan tercela seperti ini. Kami sungguh-sungguh tidak mengharapkan seperti ini, karena kami dari 01 juga tidak pernah melakukan hal seperti itu. Selanjutnya, bahwa kami meminta juga ke Bawaslu nantinya, Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Bawaslu Pusat, Bawaslu juga Bawaslu di Provinsi Ambon untuk mengawasi laporan kami, karena kami juga memperoleh informasi bahwa laporan kami ini sengaja mau dibenturkan oleh daluarsa. Harus diketahui, makanya saya sampaikan harus diketahui oleh pihak Bawaslu Kabupaten bahwa laporan kami ini berdasarkan undang-undang sejak diketahui, ya kan? Dan pelapornya mengetahui itu baru sekitar 2 hari yang lalu, atau pada saat mereka melakukan kampanye di Kisar Utara, sehingga berdasarkan hukum laporan kami sangat relevan dan tidak di luar dari ketentuan undang-undang dalam hal daluarsa. Itu yang perlu kami tegaskan. Jadi sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan apakah laporan kita ini sudah masuk daluarsa atau tidak. Kami pastikan bahwa laporan kami dikaitkan dengan undang-undang itu di luar dari daluarsa. Jadi kami harapkan kawan-kawan Bawaslu yang berada di kabupaten sudah tidak perlu lagi khawatir bahwa laporan kami ini akan dalam kajian-kajian daluarsa, nggak masuk di dalam wilayah itu lagi. Itu yang perlu kami tegaskan. Selanjutnya juga bahwa laporan kami ini kami akan meminta kepada Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi untuk memantau langsung kinerja Bawaslu Kabupaten. Saya pikir seperti itu. Kemudian
Laporan kami yang kedua, kampanye di luar dari ketentuan jadwal atau di luar dari ketentuan waktu kampanye ya. Ini juga kami laporkan. Dan kalau ini yang kami laporkan itu diketahui baru sekitar 3 hari yang lalu. Sehingga berdasarkan undang-undang juga sangat jelas bahwa ini tidak ada juga daluarsanya. Jadi masih sangat relevan untuk Bawaslu Kabupaten memeriksa dan memutus laporan kami ini. Kami juga mengharapkan agar laporan yang kami buat ini secepatnya diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten. Saya pikir seperti itu. Mungkin ada tambahan, teman-teman. Baik ya, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan insan pers yang hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya mau katakan adalah, yang saya mau tegaskan kembali adalah, apa yang disampaikan oleh rekan kami Insan Nasruddin tadi itu adalah benar. Ada terkait dengan beberapa laporan terkait dengan masalah pelanggaran pemilihan, ya. Nah, dalam konteks peraturan Bawaslu, pelanggaran pemilihan itu terbagi menjadi 2, ya. Setelah dikaji di internal Bawaslu nanti itu, mereka akan menentukan bahwa apakah jenis pelanggaran yang sedang kami ajukan itu, laporkan itu adalah jenis pelanggaran administrasi pemilihan atau jenis pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan. Oleh sebab itu, sebagai bentuk penegasan dari pasangan nomor urut 1, kami tegaskan sekali lagi agar supaya keadilan itu harus betul-betul ditegakkan. Tidak boleh seorang calon pun yang akan dirugikan dalam konteks pilkada ini akibat tindakan dari calon sendiri atau tindakan dari penyelenggara pemilihan. Oleh sebab itu, saya ingin tegaskan lagi ya, bahwa dalam laporan kami itu ada oknum ya, kepala desa yang dengan sengaja naik ke panggung untuk mempengaruhi warga desanya agar supaya mengarahkan dukungan tertentu kepada calon nomor urut 2, dan itu adalah haram hukumnya kalau misalnya kita lihat dari aspek undang-undangnya. Di dalam adagium hukum disebutkan bahwa jika Anda ingin memenangkan suatu persoalan, maka bersiaplah untuk berperang. Tetapi maksud daripada adagium itu bukanlah seperti itu. Kita mau halalkan segala cara, ya kan? Kita mau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertujuan untuk mementingkan dan memenangkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu lagi, saya sampaikan kepada Bawaslu, teman-teman Bawaslu, kami yakin bahwa mereka bisa mencerna dengan baik konteks daluarsa yang sudah disebutkan oleh rekan kami tadi, bahwa pemaknaan daluarsa itu setelah muncul adanya pengetahuan tentang dugaan yang kita laporkan tersebut. Nah, dalam hal ini apa yang terjadi di Kisar Utara, menurut hemat kami itu belum daluarsa. Nah, itu belum daluarsa karena orang yang mengetahui itu adalah menjadi saksi, dan kemudian ada pelapor yang baru disampaikan oleh orang yang mengetahui tersebut. Oleh karena itu hati-hatilah dalam menentukan sikap tentang daluarsa ini. Dari aspek pembuktian, saya pikir apa yang telah kami bawa di Bawaslu telah cukup memenuhi 2 ketentuan alat bukti. Ada bukti surat dan ada bukti video elektronik, dan kemudian ada bukti saksi-saksi. Karena itu kami ingin katakan bahwa di dalam hukum juga itu dikenal ada asas errare humanum esturpe in errore perseverare, yang mengatakan bahwa boleh saja misalnya sekelas Bawaslu melakukan kekeliruan, tapi tidaklah kekeliruan itu untuk diulang-ulangi. Oleh sebab itu, calon lain pun juga tidak boleh melakukan pelanggaran yang sama dengan cara melakukan kehilafan yang berkali-kali. Maka sebagai penutup dari entry point dari penyampaian kami saat ini, agar supaya pelaksanaan pilkada ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin secara demokratis, jangan ada calon-calon yang dirugikan, terutama kepada pasangan calon nomor urut 1 yang saat ini sedang menempatkan simpatik yang begitu luar biasanya daripada masyarakat Maluku Barat Daya. Saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dari Maluku Barat Daya, Jeffrey Kapasiang melaporkan.